Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat entrepreneur, sahabat marketing, sahabat penjual perumahan, sahabat properti dimanapun teman berada, saya akan memberikan langkah dasar teman-teman untuk memulai dunia properti. Ya, jadi saya akan memberikan step by step untuk teman-teman dari yang tidak paham dengan dunia properti sampai paham dan bisa menjual properti, menjadikan teman-teman sebagai marketing yang profesional. Ya, berikut kenapa sih banyak banget marketing yang gagal dalam dunia properti? Ya karena mereka itu terlalu memikirkan bagaimana nanti kedepannya untuk memproses si nasabah, bagaimana nanti komisinya, apakah benar dicairkan atau tidak, bagaimana nanti cara untuk menjualnya. Padahal sejatinya untuk memulai bisnis properti itu bukan itu. Ya, simak, lakukan 8 langkah-langkah yang sebenarnya wajib teman-teman lakukan untuk memulai bisnis properti. Jadi saya akan membagikan 8 versi langkah dalam memulai bisnis properti yang teman-teman harus jalanin. Oke, yang pertama ya, pelajari dan update tentang perumahan yang baru atau yang lama. Ya, jadi pelajari sebuah product knowledge atau yang sering saya sebut itu adalah product knowledge. Teman-teman pelajari dan update selalu perumahan tersebut. Ya, dengan cara main ke lokasi untuk foto-foto unit rumahnya, atau biasanya kami tim leader marketing sudah menyediakan beberapa foto-foto yang kami kirimkan di Telegram maupun di Google Drive atau di Facebook dan website kami. Jadi teman-teman tinggal download foto-fotonya. Nah, yang kedua, lanjut untuk simpan foto-fotonya di galeri albumnya teman-teman masing-masing dan jadikan dalam sebuah album agar memudahkan jika teman-teman dapat nasabah, memudahkan memberikan materinya ke nasabah. Nah, selanjutnya kelompokkan foto-foto tersebut menjadi masing-masing per perumahan. Ya, jadi setiap perumahan harus teman-teman kelompokkan. Terus catat juga keunggulan setiap perumahan. Ya, jangan lupa setiap album diberikan nama, keterangan DP dan lain-lain, dan dibuatkan, atau yang jika teman-teman sudah mendownload WA Business, buatkan katalog di website teman-teman atau hostingnya teman-teman sendiri. Ya, kalau saya selalu mengupload di album WA katalog bisnis saya, gitu ya. Nah, terus langkah kedua sebagai seorang marketing, yaitu ketika teman-teman sudah menguasai produk knowledge-nya, teman-teman sudah paham tentang produk knowledge-nya, teman-teman sudah dapat brosur, dapat foto gambar perumahan, dapat video, dapat press list, dapat keunggulan, dapat spesifikasi dan lain-lain. Nah, teman-teman tinggal step kedua, lanjut kepada step kedua, yaitu posting dan tawarkan perumahan yang teman-teman jual ke banyak nasabah gitu. Jadi teman-teman tinggal mengiklankan produk perumahannya teman-teman untuk bisa teman-teman dapat jual. Ya, dalam beriklan pun dibagi menjadi 3 tahap. Ya, yang pertama tahap pada ring 1. Ring 1 itu biasanya keluarga, saudara, sanak famili, kerabat, ya, alumni, teman alumni SD, alumni SMP, SMA, itu semuanya teman-teman ajak dan tawarkan perumahan yang teman-teman jual. Ya, itu disebut dengan ring 1. Biasanya condong kepada penjualan pertama adalah keluarga kita sendiri, membeli rumah pada kita sendiri. Dan ketika sudah ring 1 sudah kita jalankan, lanjut masuk pada step ring 2. Ring 2 itu seperti status WA, Facebook, TikToknya teman-teman, websitenya teman-teman, dan itu disebut dengan ring 2. Sudah mulai ke dunia luar, di luar dari yang teman-teman kenal, gitu ya. Nah, lanjut berikutnya yaitu ring 3. Ya, ring 3 media yang berbayar. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai, sudah merasa iklan pada ring 1, sudah merasa iklan pada ring 2, lanjut kita ke step ring 3, yaitu iklan yang berbayar seperti fanpage Facebook, OLX, Rumah 123, website Google, atau jasa iklan properti. Jadi teman-teman sudah banyak banget di luar sana yang menyediakan jasa iklan properti dengan membayar biaya tertentu untuk produknya teman-teman diiklankan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya dalam beriklan pun teman-teman harus tahu di jam-jam berapa teman-teman harus berikan. Ya, contoh
para pekerja itu biasanya istirahat di jam 12 sampai dengan jam 1, maka teman-teman wajib iklan di jam tersebut supaya nanti iklannya teman-teman selalu posisi paling atas. Nah, ketika iklan teman-teman posisi paling atas, kebanyakan orang yang sedang beristirahat itu melihat iklan teman-teman, dan sehingga mereka dapat tertarik dengan produk perumahannya teman-teman gitu ya. Nah, tugas ketiga seorang marketing yaitu komunikasi kepada calon nasabah ya dengan cara balas cepat, respon yang bagus, ramah, dan anggap semua nasabah atau calon konsumennya teman-teman itu sebagai raja, dan pepet terus konsumennya jangan sampai pindah hati ke lain marketing, karena satu perumahan itu bukan hanya teman-teman yang menjualnya, tapi banyak banget marketing yang berlomba-lomba untuk menjualnya. Jadi cara follow up teman-teman ini sangat dipertaruhkan banget dalam tugas seorang marketing ya. Biasanya dalam follow up customer atau tugas ketiga ini yaitu teman-teman harus bisa jelaskan secara detail jika konsumen bertanya, cari tahu biodata konsumen ya, berikan informasi terbaik berupa diskon dan promo, follow up konsumen yang sudah chat gitu ya, apa yang sudah inbox di Facebook pastikan sampai dengan lari ke chat WA, dan pastikan ketika teman-teman sudah memfollow up konsumen, pastikan si konsumen tersebut sampai dengan janji survei atau mau untuk survei rumah produk teman-teman sendiri. Nah, selalu follow up, pastikan follow up itu seminggu sekali atau 2 hari sekali gitu ya teman-teman. Nah, lanjut untuk tugas yang keempat seorang marketing yaitu dampingin survei. Nah, ketika si konsumen ini sudah produk teman-teman sudah kuasain, teman-teman sudah iklan, teman-teman sudah follow up, dan konsumennya mau survei, yang keempat teman-teman dampingin survei dan ajak lihat-lihat rumah contoh. Nah, teman-teman gak perlu khawatir, di sini kami para leader juga bekerja sama teman-teman untuk membantu memfollow up nasabahnya teman-teman jika nanti nasabah teman-teman survei. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk menghandle-nya. Syukur-syukur jika teman-teman bisa menghandle sendiri itu lebih bagus ya. Jika nanti teman-teman menghandle sendiri ya, sambut buyer itu ketika datang disambut dengan yang penampilan yang sopan, yang ramah ya, jelaskan dan ajak buyer untuk keliling gitu, dan ajak buyer itu sampai dengan ke admin kantor untuk melakukan booking gitu ya teman-teman. Nah, itu tugas marketing yang keempat. Nah, tugas marketing yang kelima, pandu konsumen dalam pengisian berkas. Nah, ketika si konsumen itu sudah minat booking di in-house marketing galerinya perumahan tersebut, teman-teman lanjut mengarahkan untuk pemberkasan ya, seperti mengingatkan konsumen untuk isi berkas, ingatkan konsumen untuk antar berkas, ingatkan konsumen jika berkas ada yang kurang, info dari admin perumahannya biasanya memberitahukan ke marketing kalau berkas ini kurang, berkas itu kurang gitu ya. Jadi teman-teman tinggal meminta atau follow up si customer untuk segera menyelesaikan pemberkasan jika customer tersebut menginginkan KPR. Tapi kalau lain cerita kalau nasabahnya teman-teman cash, itu lain cerita. Tapi kalau untuk KPR, teman-teman wajib mengarahkan. Nah, ketika berkasnya sudah lengkap, wajib diserahkan ke leader, dan nanti leader akan menyerahkan ke admin perumahan marketing galeri, dan nanti dari marketing galerinya tersebut akan dibawa ke bank yang bekerja sama dengan perumahan tersebut. Nah, tugas keenam seorang marketing adalah mampu menemani akad konsumen. Ketika nanti konsumen sudah menyerahkan berkas, yang keenam, step berikutnya, nah teman-teman mampu menemani akad. Ketika teman-teman punya nasabah telah di ACC, nah teman-teman wajib menemani sampai dengan akad. Nah, biasanya saat akad teman-teman itu cuma memandu si konsumen tersebut harus ke lantai berapa, harus ketemu siapa, dan dampingi sampai dengan akad selesai. Nah, biasanya jika pelayanan teman-teman terbaik, biasanya teman-teman akan diberikan tips oleh si konsumen tersebut. Ya, contoh ketika saya sudah menemani dari step 1 sampai dengan step ke-6 ini, saya selalu diberikan komisi lebih dari si nasabah saya tersebut. Nah, yang ketujuh adalah temani konsumen saat ambil kunci. Nah, ketika sudah akad selang seminggu nih teman-teman akan menemani nasabah ngambil kunci di pihak marketing galeri. Nah, biasanya nih sebagai marketing jangan sampai nasabahnya teman-teman ini lari ke lain pihak. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman menemani saat pengambilan kunci dan teman-teman memberikan souvenir. Kalau saya pribadi selalu memberikan chat untuk si nasabah supaya nanti nasabahnya itu bisa mempromosikan rumahnya saya kepada saudara-saudaranya sehingga pada ngambil perumahannya tersebut kepada saya. Nah, gitu ya. Nah, biasanya pastikan si konsumen itu puas dengan pelayanan kita. Nah, yang kedelapan, tugas seorang marketing adalah sering ikut kopdar, ya, tambah wawasan untuk kopdar.
Ya, kopdar itu untuk menambah wawasan, kumpul-kumpul, belajar bersama marketing senior, seperti ada kendala-kendala, biasanya disampaikan di saat kopdar. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan tips atau cara-cara lain di luar dari masalah-masalah yang terjadi dalam KPR. Oke, mungkin itu saja 8 tugas pokok seorang marketing versi saya. Sekian dan terima kasih.